Cerita ini berpusat pada Victoria, seorang wanita cantik. Suatu pagi, Victoria sedang mengobrol dengan tetangganya Julie. Victoria bekerja di sebuah kafe bersama seorang wanita bernama Shelby, yang sering bercerita tentang kehidupan romantisnya dengan suami. Here you go, extra hot and extra sweet. Tonight, leftover mac and I mean, it's not like I don't appreciate. Sebagai wanita yang masih single, Victoria dikenal sering berganti-ganti pasangan kencan. Alasannya, Victoria ingin menemukan pria yang tepat untuk hidupnya. Kebetulan, saat ini Victoria sedang dekat dengan seorang eksekutif muda bernama Ron, yang ingin mengajaknya menghadiri pesta perusahaan di sebuah hotel dalam beberapa minggu mendatang. Can you get away? Di tempat lain, cerita memperkenalkan Jason, seorang pria yang baru saja pindah ke kota. Pekerjaannya adalah sebagai tukang bangunan, dan kini Jason dipercaya mengelola badan amal di gereja yang fokus membangun rumah gratis. Meski baru datang, Jason sudah berteman dengan Chris, seorang warga lokal yang tak lain adalah suami dari Shelby. Victoria ternyata merasa tertarik pada Jason. Sayangnya, Jason tidak memberikan respons apapun, meskipun Victoria sudah berusaha mendekatinya. Looks great. Hey, let Jason get settled. Volunteer orientation. Karena ketertarikannya itu, Victoria mendaftar menjadi relawan dalam proyek pembangunan rumah yang dikelola Jason. Victoria lalu menceritakan hal ini kepada kakaknya, Joy. Joy awalnya tidak percaya, karena Joy tahu betul bahwa Victoria selama ini lebih dikenal sebagai pemburu pria. Ternyata benar dugaan Joy. Victoria akhirnya mengaku bahwa alasan utamanya menjadi relawan adalah karena ketertarikannya pada Jason, yang sedang mengumpulkan relawan untuk proyek tersebut. Joy pun heran, karena faktanya Victoria sama sekali tidak punya pengalaman dalam urusan bangun-membangun atau peralatan yang akan digunakan. anytime. Well, if I wait too long, Oh, I get I it. can't build a house. You knew that. You brat. Beberapa hari kemudian, Jason dan Chris mengadakan pertemuan dengan para relawan. Di tengah pertemuan, Victoria tiba-tiba datang. Kehadirannya langsung membuat Jason sulit konsentrasi karena Victoria terus memandanginya dan berusaha What I menggoda. meant was, we can't do. Thanks. Begitu pertemuan usai, Victoria kembali mendekati Jason. Victoria mencoba mengajaknya berbincang santai dengan harapan Jason mau mengajaknya jalan suatu hari nanti. Namun, percakapan mereka terpotong oleh Chris yang menyadari bahwa minat Victoria lebih tertuju pada Jason daripada menjadi relawan sungguhan. Have to to the rescue. Keesokan harinya, saat pekerjaan akan dimulai, Chris menasihati Jason untuk melupakan mantan tunangannya, Rachel. Tiba-tiba, perhatian Jason teralihkan oleh kedatangan Victoria. Chris pun segera memperingatkan Jason untuk berhati-hati, karena menurut kabar yang beredar, Victoria memang dikenal hobi berburu pria. Don't be so focused. I say she's more into hunt. Oh, complications. Seperti yang pernah dikatakan kakaknya, Joy, Victoria memang sudah membeli beberapa alat pertukangan. Tapi menurut Jason, peralatan itu masih kurang lengkap untuk proyek sebesar ini. Jason lalu meminta bantuan Megan, seorang wanita yang juga terlibat dalam proyek ini, untuk menyiapkan peralatan yang lebih sesuai untuk Victoria. Jason tahu persis bahwa Victoria masih benar-benar pemula. Mengikuti permintaan Jason, Megan kemudian meminta tolong pada seorang pria bernama Wyatt untuk meminjamkan rompinya kepada Victoria. Dalam percakapan mereka, Victoria bisa menebak bahwa Megan menyukai Wyatt. Akhirnya, Megan mengakui bahwa Megan sudah menaksir Wyatt selama beberapa tahun terakhir. Oh my gosh, your earrings are. Karena tahu Victoria tidak punya pengalaman, Megan mengajaknya melakukan pekerjaan yang dianggap paling sederhana, memaku bingkai jendela. Victoria sama sekali tidak menyangka akan benar-benar diberi tugas. Dari awal, niatnya hanya ingin mendekati Jason. Melihat Megan sedang jatuh cinta, Victoria sengaja membahas soal kedekatannya dengan Wyatt. Megan mengaku bahwa hubungan mereka masih sebatas teman. Melihat hal ini, Victoria menawarkan diri untuk mengajarkan Megan cara merayu Wyatt. Sebagai balasannya, Megan harus mengajarinya dasar-dasar pertukangan. Selain memberi tips, Victoria juga menyemprotkan parfumnya ke Megan agar dia lebih percaya diri mendekati Wyatt. Okay. Arms. Megan pun memberanikan diri mengikuti saran Victoria. Tapi di luar dugaan, Wyatt ternyata alergi terhadap parfum. Kejadian itu membuat Victoria merasa bersalah pada Megan. What happened? Keesokan harinya, Victoria curhat pada Joy tentang betapa sulitnya membangun rumah sambil berusaha mendekati Jason. Tiba-tiba Victoria dapat ide. Victoria harus belajar dasar-dasar pertukangan supaya punya bahan obrolan untuk mendekati Jason.
Setelah belajar dari internet, Victoria kembali ke lokasi pembangunan. Kali ini Victoria membawa perlengkapan sendiri yang sebelumnya dipinjam dari Megan. Kebetulan saat itu Victoria dapat kesempatan berdua dengan Jason, dan Victoria langsung mencoba membahas beberapa hal tentang bangunan yang sudah dipelajarinya. Beberapa waktu kemudian, datanglah Elena bersama dua putri kecilnya yang akan menempati rumah itu. Elena bercerita bahwa Elena baru saja bercerai dari suaminya. Elena sangat bersyukur bisa mendapat rumah baru di saat Elena dan kedua putrinya sangat membutuhkan tempat tinggal. Melihat kondisi Elena, Victoria teringat masa kecilnya saat orang tuanya bercerai, dan ibunya berjuang sendirian membesarkan dia dan Joy. Elena pun berterima kasih pada Victoria yang mau membantu orang yang tidak dikenalnya. Saat video call dengan kakaknya, Victoria bercerita tentang Elena dan kedua putrinya. Percakapan itu membuat mereka berdua terkenang masa kecil mereka. You've been fairly awful. I will. With Grandma. Yeah, we had each other. Tak lama setelah mereka selesai berbicara, rumah Victoria tiba-tiba ditabrak mobil. Karena kejadian itu, Victoria memutuskan menginap di rumah Joy. Di sana Victoria melihat kedua keponakannya sedang bersedih karena ayah mereka akan pergi. Victoria akhirnya tahu bahwa kakaknya akan bercerai, dan Joy menyesal karena selama ini kurang memperhatikan suaminya. It's okay. I feel ashamed. Seminggu kemudian, Jason datang ke tempat kerja Victoria karena Victoria tidak hadir di lokasi pembangunan. Jason mengungkapkan kekhawatirannya, sehingga Victoria pun bercerita tentang perceraian kakaknya dan rumahnya yang rusak ditabrak mobil. Selain mengungkapkan keprihatinan, Jason juga memberi kabar bahwa Elena harus pindah lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Kebetulan saat itu Victoria melihat 3 tetangganya datang, dan keesokan harinya Victoria mengajak para tetangga lainnya untuk jadi relawan. Karena mereka adalah para lansia yang berpengalaman, Jason dan Chris merasa sangat terbantu, dan proses pembangunan pun berjalan lebih cepat. Setelah itu, Victoria mengajak Jason melihat kondisi rumahnya. Jason berkomentar bahwa Victoria masih dilindungi Tuhan karena selamat dari kecelakaan itu. Saat masuk ke dalam rumah, Jason bercerita bahwa Jason pernah bertunangan dengan wanita bernama Rachel yang meninggalkannya demi pria lain. Jason akhirnya memutuskan pindah ke kota ini dan kebetulan ditawari pekerjaan di gereja sebagai direktur lembaga amal. Turns out I don't need to pretend with him. Yeah, I know. Saat Victoria akan kembali ke rumah kakaknya, Jason mengajaknya ke acara gereja yang diadakan hari Sabtu. Victoria langsung menerima ajakan itu, tapi ternyata Victoria lupa kalau sudah janji dengan Ron untuk menghadiri pesta perusahaan di hari yang sama. Mendengar adiknya berjanji pada dua pria, Joy menyarankan agar Victoria memilih pergi dengan Jason. Tapi Victoria bingung karena tidak ingin mengecewakan Ron. Know who I am anymore. Or maybe Jason. Beberapa hari kemudian, Jason dan Ron sama-sama datang menemui Victoria. Karena keduanya mengingatkan janji di hari Sabtu, Jason akhirnya tahu kalau Victoria punya gebetan lain. Karena kejadian itu, Jason yang merasa kecewa bertanya pada Victoria, apa sebenarnya tujuan Victoria jadi relawan. Victoria akhirnya jujur kalau Victoria naksir Jason, dan itulah alasan sebenarnya Victoria bergabung dalam proyek itu. Excited that I you should have asked me listened out. to Chris. I volunteered because Di lokasi proyek, Jason kemudian meminta maaf pada Chris karena dulu tidak percaya pada peringatannya bahwa Victoria adalah pemburu pria. Di sisi lain, Victoria akhirnya mengaku kepada Megan bahwa awalnya Victoria tidak tulus menjadi relawan. Tujuan utamanya sebenarnya hanya ingin mendekati Jason. Sementara itu, di kantor Jason, mantan tunangannya yang bernama Rachel tiba-tiba datang. Rachel mengetahui keberadaan Jason dari ibunya. Di sana Rachel meminta maaf karena telah meninggalkan Jason dulu dan memintanya untuk bertemu di sebuah hotel dengan alasan ingin memperbaiki hubungan mereka. Setelah Rachel pergi, Jason curhat pada Chris. Dia bertanya bagaimana Chris bisa tahu bahwa Shelby adalah wanita yang tepat untuknya. Chris pun memberi nasihat bahwa Chris dan Shelby sebenarnya adalah pasangan dengan banyak kekurangan, tapi mereka berusaha saling mencintai. You and Shelby. Pada hari Sabtu, Jason memutuskan untuk tidak berbaikan dengan Rachel. Jason kemudian pergi ke konser gereja sendirian. Sementara itu, Victoria memilih untuk pergi bersama Ron. Tidak lama kemudian, mereka berangkat dengan mobil mewah menuju pesta perusahaan di sebuah hotel. Di acara tersebut, Ron memperkenalkan Victoria pada bosnya. Victoria menyadari bahwa banyak cerita Ron yang berbeda dengan kenyataan. Kebohongan-kebohongan itu membuat Victoria tersadar akan perilakunya sendiri selama ini. Akhirnya Victoria memutuskan pergi meninggalkan
meninggalkan Ron dengan alasan menginginkan kejujuran dalam hidupnya. Beberapa waktu kemudian, Victoria pergi ke konser gereja untuk menemui Jason. Victoria berharap Jason mau memaafkannya karena selama ini berpura-pura menjadi relawan hanya untuk mendekatinya. Saat sampai di gedung, Victoria berkeliling mencari Jason. Namun kebetulan Jason sedang merasa bosan dan memutuskan keluar dari acara. Seorang pendeta yang melihat Victoria mondar-mandir lalu memintanya naik ke panggung untuk berbagi kesaksian. Ketika Victoria naik panggung, Jason yang kebetulan ada di koridor gereja tidak sengaja melihatnya. Di atas panggung, Victoria bercerita tentang masa lalunya yang gemar mendekati banyak pria untuk mencari pasangan hidup. Victoria mengaku naksir pada Jason dan sengaja menjadi relawan hanya untuk mendekatinya. Victoria menyatakan penyesalannya karena saat para relawan lain tulus membantu, Victoria justru memanfaatkan kesempatan itu untuk main-main. Setelah Victoria selesai bercerita, Jason masuk kembali ke ruangan untuk mencarinya. Sayangnya, pada saat yang sama, Victoria justru pergi ke toilet, sehingga mereka tidak bertemu. Beberapa saat kemudian, Megan masuk ke toilet untuk mencari Victoria. Megan memberitahu bahwa Jason ternyata datang ke acara itu, dan pasti mendengar semua pengakuan Victoria di panggung. Megan juga ingin berterima kasih karena berkat dukungan Victoria. Megan jadi percaya diri mendekati Wyatt, dan ternyata perasaannya berbalas. Karena gaunnya basah kena hujan, Victoria memutuskan pulang meski Megan memintanya untuk tetap tinggal. I don't think I can face anyone else. Tak lama kemudian, Jason menemui Megan dan bertanya apakah Megan melihat Victoria. Megan pun memberitahu bahwa Victoria baru saja pergi ke tempat parkir. Karena hujan deras dan tempat parkir yang ramai, Jason sempat kesulitan menemukan Victoria. Untungnya, Jason melihat mobil Victoria yang akan melintas. Jason kemudian meminta maaf karena awalnya tidak percaya pada ketulusan Victoria. Setelah mendengar pengakuannya di depan umum, dia akhirnya mau membuka hatinya untuk Victoria. Are you okay? Beberapa hari kemudian, para relawan berkumpul bersama untuk menyambut kedatangan Elena dan kedua putrinya. Pada momen itu, Joy mengungkapkan rasa bangganya pada adiknya yang telah berhasil membantu orang yang tidak dikenalnya. Akhirnya, Victoria memilih satu pria untuk menjadi pasangannya, dan cerita pun berakhir.